Saudaraku Shalom, pagi ini sangat sejuk, menyenangkan, dan saudara pasti ada banyak aktivitas kita rencanakan hari ini. Dan seperti biasa, saya menyapa saudara dengan sebuah renungan singkat yang saya beri tema orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Berbunyi demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia orang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran di dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada saudara murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku, tokoh yang kita baca tadi seorang bernama Apolos, seorang Yahudi yang datang ke Efesus dari Alexandria. Dan seperti teks kita baca, dia adalah orang yang luar biasa, dipakai Tuhan menguatkan dan memberkati banyak orang percaya di Efesus. Apa yang menjadi kunci atau rahasia dari hal ini? Pertama, saudaraku, dia adalah orang yang mahir dalam hal kitab suci. Saudaraku, mahir itu terjadi bukan dengan cara apapun kecuali satu, yaitu tekun belajar. Dia adalah orang yang tekun dan giat belajar kitab suci yang membuatnya dia mahir. Walaupun teks kita mengatakan dia adalah seorang yang fasih berbicara, tetapi bukan itu rahasianya. Rahasianya adalah dia tekun belajar kitab suci. Saudara, sebagai orang Kristen kita layak juga tekun belajar kitab suci. Seperti kata Yesus 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan itu siang dan malam, dan merenungkanlah siang dan malam. Yang kedua, dia adalah orang yang bersemangat. Dia bersemangat untuk mengajar, menyampaikan kebenaran. Semangat itu antusiasme. Antusiasme itu biasa mengalahkan situasi yang sulit. Kalau ada semangat, selalu ada jalan. Itu sebabnya Tuhan pakai dia. Karena dia tekun belajar dan dia orang yang bersemangat. Dan yang ketiga menurut saya, dia adalah seorang yang rendah hati. Mengapa saya katakan rendah hati? Karena dia bertemu dengan pasangan suami istri, Aquila dan Priskila. Dan walaupun dia mahir dalam kitab suci, dia mau belajar. Dia rendah hati, seperti yang diajarkan kitab suci. Dan akhirnya karena ketiga kualitas ini, dia tekun belajar yang membuat dia luar biasa, dia bersemangat, tapi juga dia rendah hati. Dan akhirnya teks kita berkata, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, dalam hidup ini banyak kesibukan, banyak tantangan dalam memelihara dan menjaga kehidupan iman kita. Kita juga perlu belajar dari Apolos. Saudara, kita harus tekun belajar firman Tuhan, karena itu nutrisi iman. Kita harus bersemangat dalam hidup ini, jangan pernah pesimis dan loyo, tapi juga kita harus menjadi orang yang rendah hati, yang selalu mau belajar dan menghargai orang lain. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini ada banyak hal yang kami rencanakan untuk dikerjakan, mampukan kami dan tolonglah kami, pakailah kami. Tolong beri kami semangat hidup, beri kami kerelaan untuk tekun belajar kitab suci, juga beri kami sikap hati yang selalu menghargai orang lain, menjadi rendah hati. Bapa, berkatilah kami dalam berbagai aktivitas hari ini, berkatilah GKNM gereja kami, dan juga mereka yang dalam pergumulan kesulitan berbagai macam. Tuhan mengulurkan tangan, menjamah dan memberi kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.